Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya akan sampaikan materi yang ada di dalam bimbingan konseling yang ada di SMK Negeri 6, khususnya jurusan teknik sepeda motor. Pada kesempatan ini, materi yang saya katakan berpikir positif ini memiliki tujuan. Ada tujuan, yaitu mengetahui pentingnya berpikir positif. Yang pertama. Yang kedua adalah menerapkan berpikir positif. Dan yang ketiga, kita mencapai yaitu pada pribadi yang selalu berpikir positif. Positif itu adalah baik. Oh, ketemu Pak Mul positif, maka nanti hati kita akan bisa menarik, bisa akan ketemu, bisa akan selalu berhubungan. Yang pertama, positif ini sangat penting. Sekali sekolah positif. Kalau sekolah positif, maka Anda nanti di dalam sekolahan pasti akan beruntung. Yang kedua kali adalah berpikir yang positif. Kalau tadi positif, terus yang selanjutnya adalah berpikir positif, selalu berpikir positif. Oh, nanti saya akan ketemu Bapak Ibu guru, bahkan mau ketemu Ibu kepala sekolah. Jadi Ibu kepala sekolah Bu Hajah Tuti Maria, beliau sangat dekat sekali dengan guru, sangat dekat sekali dengan siswa. Ketika ketemu dengan Ibu kepala sekolah pasti siapa, dan selalu diingatkan pakaiannya, rambutnya, lalu sepatunya, ini pasti diingatkan. Selain kita berpikir positif, ada yaitu tindakan yang positif. Bagaimana tindakan yang positif ini? Tindakan positif ini mulai dari rumah kita sudah bertindak positif. Oh, kita memakai pakaian, pakai dasi, pakai seragam, sepatu. Kalau sepatu pasti dia, anak-anak yang berpikir positif pasti akan menggunakan kaos kaki, ikat pinggang juga tidak lupa. Ini tindakan. Selain tindakan adalah berkelakuan. Kelakuan kita sebaik-baik. Jadi bicaranya baik, positif. Menghadapi siapapun, menghadapi Bapak Ibu guru, menghadapi teman, ini adalah selalu positif. Selalu menguntungkan dengan yang lain, dengan Bapak Ibu guru, tanya ilmu pengetahuan dengan teman. Bagi anak teman yang kurang mampu berpikir, ini perlu kita bantu, kita melakukan tindakan-tindakan yang positif, sehingga anak-anak akan saling menguntungkan. Anak-anak, yang kedua, ada manfaat berpikir positif. Manfaat berpikir positif. Ada tindakan yang positif, orang yang selalu bertindak positif ini pasti sehat. Sekali lagi, tindakan positif pasti orangnya sehat. Berpikir yang tidak positif pasti dia sakit-sakitan, ogah-ogahan, tidak mau mencoba, tidak mau melakukan, tidak mau mengerjakan PR, tidak mau menjadi petugas upacara, tidak mau. Nah, ini sakit-sakitan. Nah, yang baik bagaimana? Ayo, berani. Jadi pengibar bendera siap, jadi membaca undang-undang siap, membaca doa siap. Bagaimana supaya tidak sakit? Ini senyum, ketemu dengan orang ini, ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Nah, ini bagaimana tugas kita selesai atau belum? Selanjutnya, orang-orang yang berpikir positif ini adalah dia tenang. Tetapi ketika diberikan tugas siap, dan bisa, tenang. Berpikir jernih. Orang yang berpikir jernih ini akan diterima orang lain dengan benar. Ya, saya setuju. Ya, saya. Nah, karena berpikir dengan tenang ini, dengan jernih ini, pasti tindakan yang di situ pasti sudah ada penyelesaiannya. Yang ketiga adalah menuju sukses. Bagaimana kita sukses? Karena orang yang sukses itu mesti berpikir positif. Percaya atau tidak? Anak-anak yang saya cintai, nah, untuk menuju sukses ini adalah kita bangun lebih awal.
dicoba setiap hari, bangun lebih awal. Ketika kita sudah mendengarkan adzan subuh, kita sudah siap, langkah tertata rapi. Bagaimana ketika saya akan berangkat ke sekolah, bagaimana kita akan berangkat kerja, bagaimana kita nanti akan menyelesaikan tugas-tugas dari bapak ibu guru, ya, tertata rapi, tidak akan mungkin terlambat. Nah, kalau di masa-masa COVID ini ya tertata rapi dong. Bangun pagi, nanti ada jadwal dari bapak ibu guru, lalu disiapkan HP-nya. Lalu yang ketiga, menuju sukses ini ada senyum, ya, selalu senyum, semangat, ya, senyum, semangat. Baru saja Pak Mul ini turun dari gunung perahu, ya, di puncak perahu di sana. Wah, alhamdulillah, Pak Mul masih sehat, Pak Mul masih semangat, ya. Walaupun orang tua ini wah masih semangat. Siapa yang ingin sukses? Ya, anak-anakku yang berbahagia. Kuncinya, ya, ketika kita pengen sukses ini adalah selalu berpikir positif. Ya, jadi jangan pernah kita sekali-kali, ya, tidak mau berpikir positif. Ya, harus selalu berpikir positif. Buang jauh-jauh, ya, buang jauh-jauh pikiran yang negatif. Ya. Juga kalimat-kalimat yang ada, ya, sering kita jumpai, yaitu Anda memiliki, yaitu berpikir jangan sampai gagal. Pastikan, pasti tidak gagal. Ya. Tes, lulus. Ya. Kelas 11 nanti akan lulus ke kelas 12. Kelas 12 akan lulus pada meninggalkan SMK. Semoga nanti saya doakan semua lulus dengan baik. Ya, yang keempat ini akan saya sampaikan, yaitu bagaimanakah kita agar dalam berpikir positif ini kita lihat ada sikap-sikap orang, ya. Bagaimana sikap manusia atau bagaimanakah sikap anak-anak agar kita benar-benar berpikir positif. Katakanlah bahwa kamu bisa memiliki sikap yang optimis. Sikap yang optimis, ya. Sikap yang optimis ini, saya harus bisa, saya harus lulus, saya harus sukses, saya harus bisa. Sama ketika kita naik gunung, ketika kita ikut lomba, ketika kita berdoa, sholat, ya, ini bagaimana supaya kita sholat kita diterima Allah, bagaimana pekerjaan kita itu diterima oleh bapak ibu guru yang optimis, ya. Kamu bisa memilih dengan bersikap dengan tegas, ya. Ya. Lalu kamu bisa memilih dengan lebih peka, ya, lebih peka. Lalu ada lagi, kamu bisa memilih dengan humor. Humor bisa saja, humor. Pak, gimana Pak? Nah, dengan ketemu dengan siapapun, ini sikap humor boleh. Ya, dengan ketawa, dengan rileks aja lah. Ya, pasti nanti akan kita temukan, yaitu tindakan-tindakan yang positif. Karena dengan humor nanti, sini Mas, saya beritahu. Atau dengan Pak Mul misalkan ketemu, dan Anda jangan takut dengan siapapun, ya. Humor saja, Pak Mul, saya harusnya gimana. Nah, ya. Lalu juga ucapkan, kamu bisa memilih dengan sportif. Wah, kalau orang itu sportif, diberikan tugas apapun bisa diberikan tugas dengan benar. Kadang-kadang salah, ya sportif, saya salah Pak Bu, ya. Nah, bagaimana agar kamu tidak salah, ya, ini. Jadi sportif ini kadang-kala tidak benar selalu, tapi salah. Ketika salah kita sportif, oh saya salah Pak, ya, saya harusnya gimana, ya. Nah, terus ada lagi, ya, kamu bisa memilih dengan rendah hati, ya. Dengan rendah hati, ketemu siapapun, dengan orang lain, dengan orang yang berpikir positif itu, dengan siapapun enak, kita dimanapun, ya, di lingkungan apapun itu enak, ya. Jadi ya, bersyukur, alhamdulillah saya sudah ketemu dengan bapak ibu guru, alhamdulillah saya sudah mendapatkan materi ini, sehingga saya nanti akan tindakan-tindakan kita positif, tidak pernah terlambat, tidak pernah melangkah dengan kesalahan-kesalahan, ya. Lalu yang
lain juga kamu bisa melakukan, memilih dengan beriman, dengan berdoa, bisa selalu berdoa. Allahumma tawwil umuruna itu atika, ya Allah aku berikan panjang umur, berikan panjang umur dengan taat kepadamu ya Allah ya. Jadi orang yang berdoanya bagus ya, jadi tahap demi tahap tadi akan kita terima dengan benar sehingga dalam berpikir positif ini yang paling bagus itu adalah yang beriman, iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, iman pada kitab, iman pada hari akhir, qada dan qadar ya. Maaf saya sampaikan ini karena semuanya ini akan dapat berpikir positif. Kita akan merasa takut salah ketika kita nanti akan dicatat oleh malaikat ya. Maka berimanlah ya. Sekali lagi beriman, dan orang yang beriman selalu berdoa, pasti di situ akan berpikir positif. Anak-anak, ini yang saya sampaikan, dan nanti akan saya berikan soal ya. Jadi nanti Anda lihat pada kameramu, pada HP-mu atau laptopmu ya, nanti akan saya kirimkan yaitu soal-soal